atau lewat IG mah di swallow ulah ya. Follow. Oh, dicari. Akhirnya dia penasaran, nanyain dulu kepada temannya, kamu kan teman dekat sama si dia, itu siapa namanya sih? Oh, tahu nggak itu namanya? Itu namanya Teh Nuni. Oh, Teh Nuni. Umpamanya. Tahu. Emang kenapa Wawan nanya? Nggak tahu, saya itu gelisah tidak bisa tidur. Ketika saya mengalunkan sholawat itu, sholawat Aisyah itu yang terbayangnya Teh Nuni. Umpamanya. Ya. Jadi saya tidak bisa, kalau bahasa Inggris nama pelem kadele bentak rasa. Pada saat saya mau makan melihat sate kayak Teh Nuni. Masya Allah, saya gelisah tidak bisa menghindar dari dahsyatnya gelombang cinta Teh Nuni kepada saya. Tsunami kecil, banjir kecil, ketika banjir datang saya masih bisa lari ke atas. Ini dahsyatnya cinta. Kata seorang jenderal, ketika ada peluru yang akan menembak kepada saya masih bisa menghindar, hebatnya peluru. Tapi ketika hantaman peluru cinta datang kepada hati saya tidak bisa menghindar. Menembus kepada hati saya. Kata seorang nahkoda, sehebat apapun ombak, sehebat apapun karang, saya mampu menghadangnya, saya mampu menghalaunya, saya mampu melaluinya. Tapi ketika gelombang cinta datang menusuk-nusuk kepada saya, karang cinta datang menghantam hati saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah dahsyatnya cinta. Ini keluar tulis. Kata seorang pemain hadroh, sehebat apapun nyanyian atau sholawatan, saya bisa menepak-nepaknya. Tapi ketika alunan cinta datang menghantam kepada tangan dan hati saya tidak bisa menempeleng itu hadroh. Karena dahsyatnya cinta. Saya yang terbayang. Nah, dia akan bertanya, di mana sih rumahnya Teh Nuni itu? Di Cikijing. Oh, Bojong Bolang. Oh, pan deket Cikijing. Saya makan tinggal kali itu mau naik ojek gitu. Ngaliwatan Cikijing tuh. Tuh mata kenapa kayak. Mau jicrok ka Bojong Bolang tuh pasti ka Cikijing heula. Oh, di Bojong Bolang. Nah, pasti nanya-nanya Wawan. Dia sudah punya gebetan belum? Belum. Dia masih mencari. Katanya dia setiap Wawan membacakan sholawat, dia sampai memolohok. Menikmati indahnya suara Wawan. Bahkan ketika Teh Nuni sedang pusing, begitu menyetel sholawat Wawan, hilang sirna pusingnya. Kenapa? Awan bagaikan seperti parame. Dahsyat. Masya Allah. Hilang semua problem, hilang semua bete. Ketika saya mendengar itu suara Wawan melantunkan sholawat yang tadinya bete, saya jadi TB. Apa TB? Itu bisa buntah. Gelisah. Nah, akhirnya Wawan kan karena rasa cinta itu dia akan membuka, menanyakan, rumahnya di Bojong Bolang ya, anak siapa? Anak Mang Tasdik. Oh, anak Mang Tasdik ya. Ibunya Cengkong. Itu anak keberapa? Terus bertanya-tanya, oh, kamu punya nggak nomornya? Udah aja ini nih sama kamu di chat, tinggal beli kuas. Tinggal beli kuas. Akhirnya Wawan menyimpan dulu. Belum
Berteman belum satu kontak, baru menyimpan kontaknya. Simpan kontaknya. Bukan namanya, bukan noni kalau orang yang spesial. Calon bidadariku. Bari can puguh teh diterima ting teu. Karena lahir cinta. Diterima dan tidak terima itu urusan belakang. Yang penting keberanian. Maka seorang laki-laki yang gentle itu tidak memikirkan diterima dan tidak diterima. Yang penting lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Iya mah nyoba acan terus we kumahanya akhirnya dikawin ku batur stres. Mencoba dulu dong. Urusan menang jeung teu mah kumaha engke we. Batur oge komo nepikeun ka ngaluarkeun jutaan nu jadi calon gubernur teh lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ketika Wawan ada perasaan kepada Teh Nuni, jangan ditunggu lama-lama, coba dulu. Urusan diterima dan tidaknya itu urusan belakang. Yang penting saya gentle, saya laki-laki. Kalau Wawan umpamanya tidak mau, ragu-ragu, sudah Wawan pakai androk saja. Harus gentle. Kalau sudah menembus kepada hati, yang tadinya mata sudah menembus kepada hati dan direspon, maka apa yang terjadi? Dia akan mengikuti. Inilah cinta. Kalau dia cintanya benar-benar, dia akan mengikuti apa yang disuruh oleh yang dicintanya. Akhirnya gayung bersambut. Cinta Wawan berlabuh di hati Teh Nuni. Kan bae da ieu mah umpamana si eta mah kan bae moal. Justru inilah ujian cinta. Ujian cinta. Walaupun mendengar katanya oh gini, kalau cinta yang suci itu saya tidak akan beribu-ribu laporan, berjuta-juta laporan yang menjelekkan kepada dia. Katanya dia berpindah hati, saya tidak akan percaya sebelum mata saya melihat langsung dengan mata dan kepala saya sendiri. Itu baru cinta. Lamun ngadenge nakila pandina Quran aya kola aya kila. Lamun kila mah euceuk. Eta mah ulah waka dipercaya. Yo, bejana si itu teh bobogan jangan dipercaya. Pihak ketiga itu ada beberapa faktor. Pertama, faktor untuk menghancurkan. Setelah hancur, dia akan mengambilnya. Jangan terjebak. Kita harus punya filter. Kamu tahu filter? Nusok aya dina sampurnanya. Filter teh saringan. Nah, setelah kita mencintai, pasti dia akan mengikuti apa yang diperintah oleh yang dicintanya. Busit, bohong. Ketika dia bilang cinta, tapi dia tidak mengikuti arahan yang dicintanya, bohong. Awawan, karena Awawan sekarang sudah menjadi calon imam. Jangan pacar mah ya lunturna. So ayeuna masang pacar dina kuku da teu lila. Hah? Ai kitek mah eta teh nu sok di dahar geuning. Ai lotek mah nu sok dipake ku awewe mendatang bulan sia kana. Di Jawa. Nah, kenapa bisa mengikuti? Karena cinta. Dia akan mengikuti. Kata saya yang dicintanya, kamu sekarang kan calon imam saya. Apakah kamu melihat mukanya? Yang namanya cinta suci itu, walaupun dia wajahnya biasa-biasa, makanya di Al-Quran itu kan ada toba lakum. Toba lakum itu yang menurut engkau baik. Hebatnya cinta itu akan menutupi kekurangannya. Cinta itu akan menutupi kekurangannya. Orang lain berbicara entong daek ka si eta mah seutik-seutik gede bekok, hilang. Tidak peduli akan katutup bekokna. Kunaon ku cinta. Si eta mah kotomena oge loba, biarin. Saya punya pekerjaan, dapat pahala. Nanti setelah nikah, saya ngalan kotome terus.
Jadi cinta itu akan menutupi kekurangannya. Kalau berbicara cinta kepada Nabi, Nabi kita tidak ada kekurangannya. Beda dengan kita, banyak kekurangannya. Tapi dahsyatnya cinta akan menutupi seluruh kekurangannya yang tampaknya baik. Ketika melihat kekurangannya akan memperbaiki. Kalau cinta yang dusta itu, ketika melihat kelebihannya dia senang, pas melihat kekurangannya dia mundur, modus. Cinta sejati itu bukan hanya melihat kelebihannya, ketika dia tahu kekurangannya berusaha untuk memperbaiki, bukan untuk meninggalkan. Itu cinta. Ngerti, Wan? Nah, cinta hebat. Nah, umpamanya kamu kan calon imam saya. Jadi mulai besok kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh saya. Begitupun kata Wawan, kamu kan calon bidadari saya. Kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh saya. Dan yang namanya cinta itu tidak mengekang. Contoh umpamanya, Wawan itu sebelum berhubungan dengan Teh Nuni, umpamanya, dia itu perokok kelas berat. Jadi lalu ngarokok teh beak kabehanana dibung. Itu baru kelas berat begitu. Asbakna beak kan. Itu rokok kelas berat ada ngaranna. Jadi teu dipicun sakar-sakar ge di dahar we. Nah, Teh Nuni memberikan masukan Wawan. Kan Wawan teh sekarang calon imam. Jadi mohon mulai besok untuk mengurangi. Tidak serta-merta begini, mulai besok kalau benar-benar kamu cinta kepada saya, mulai besok berhenti. Kalau tidak berhenti, putus. Oh, tidak bisa gitu. Bertahap. Tolong ya dikurangi. Biasanya kan Wawan kalau merokok itu sekali itu hampir 4 linting. Nah, bako saya tamanya. 4 linting. Ya. Nah, mulai besok biasanya kamu sehari 1 bungkus. Mulai besok kan 1 bungkus itu isinya berapa? 12. Besok bisa enggak dikurangi jadi 10 batang? Insya Allah. Nah, ketika Wawan mencintai sesungguhnya kepada calon bidadarinya, dia akan berusaha dan tidak mungkin akan dusta. Contoh, Wawan tetap aja merokoknya sampai sebungkus, terus menanyakan eta calon bidadarinya, saya sudah dikurangi berapa? Sekarang jadi 10, padahal dia 12. Berarti dia udah ada kedustaan. Kalau cinta diawali dengan kedustaan, maka kesananya dusta, dusta, dusta. Harus keterbuka. Nah, oh sekarang 12 ya? Iya. Ya. Nuni umpamanya calonnya jangan langsung percaya. Yo, Wawan ayeuna saprak hubungan sareng Nuni bakat tingku atuh, ya Allah bungkus lagi beak sia tah. Jangan dipercaya. Nah, kita berbicara kepada cinta kepada Nabi kita. Sampai sejauh mana cinta ke Nabi kurang? Kita mengeluarkan pengorbanan kepada kekasih kita, belum tentu nyelamatkan orang. Bebeakan. Tapi pengorbanan yang dikeluarkan kepada Nabi kita, itu pengorbanan yang tidak akan sia-sia. Seseorang kalau cinta itu untuk yang dicintanya akan mengeluarkan apapun juga. Jangankan uang, jangankan harta, nyawa sekalipun saya rela mati demi yang dicintanya. Siapapun yang menghina kepada orang yang dicinta oleh saya, maka dia akan berhadapan dengan saya. Kalau dia sudah cinta kepada nabinya, siapapun orang yang menghina kepada nabinya, ada darah langsung mengalir. Langsung mengalir. Begitu mendengar nama nabi kita dihinakan oleh seseorang, oleh non-muslim atau orang Islam juga menghinakan kepada nabi kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada nabi kita, maka dengan serta-merta ada satu gejolak darah kemarahan yang tidak bisa akan terhalangi. Kenapa? Dahsyat cinta kepada nabi kita. Tapi kalau kita ada yang menghina nabi kita, baca
di Facebook, baca di Google, atau baca lihat di YouTube, ada yang menghina Nabi kita, tidak ada sekalipun di dalam hati kita kemarahan atau sakit hati, berarti cinta Anda perlu dipertanyakan. Cinta itu ketika yang dihinakan, orang yang dicintanya, ada satu darah bergejolak seketika. Dia akan marah, bahkan lebih daripada marah. Saya bunuh kamu, kamu sudah menghina orang yang saya cintai. Itu cinta. Masalah pengorbanan harta. Dulu ada suami istri, ini cintanya kompak. Dia suami istri itu cinta kepada Nabi itu kompak. Sehingga istrinya itu sering menawar-nawarkan kepada Nabi kita supaya suaminya ikut berperang. Ya Rasul, ajak suami saya supaya ikut berperang. Saya bahagia kalau suami saya mati di medan perang membela agama Allah. Saya akan senang, saya akan bahagia. Itu hebatnya. Dan suami ketika ditawarkan oleh istrinya kepada baginda Rasul untuk berperang, dia bangga kepada istrinya. Istri saya benar-benar mencintai kepada Nabi yang saya cintai. Tidak akan ada lahir cemburu. Istrinya mencintai kepada nabinya melebihi cinta kepada suaminya, tidak akan ada cemburu. Kenapa? Cinta yang sesungguhnya ke Nabi. Nah, setelah dia berperang, dia mengawangkong. Apa mengawangkong? Mengobrol. Nah, kalau bahasa urang makieu mah meuni hoyong teh urang teh tuang berjamaah jeung Kangjeng Nabi. Ibu tong hayang sarua tuang berjamaah sareng jalmi nu berilmu walau lukmatan sanajan sahuan. Tong hayang sarua. Jalma tuang ngariung. Umpamana urang sadantan hiji waktos dipanggil ka eta acara tabligh akbar, terus dipanggil ku eta panitia, di dinya nuju tuang ngariung bangsa para kiai, di dieu tuang sareng. Mangga nepin ka maksa. Ka dieu. Itu tahu bagaimana satu makanan yang masuk ketika kita kumpul dengan ulama tidak mungkin akan sama ratusan makanan yang masuk kepada mulut kita yang bukan bareng dengan luar daripada ulama. Ini dengan Nabi. Ini hoyong bapak orang teh tuang sarang jungjunan. Ai cek carogena direspon. Mohon atuh mamah. Jeung naonnya nyugemakeunana. Pan kitu antos seuia sekata cinta mah. Tapi lamun teu seuia sekata, cek salaki urang teh mah meuni eta hayang nyumbang teh. Kasa bapak Ustaz Dantan bade eta bade rajaban, bade muludan meuni hayang nyumbang 2 juta mah. Kumaha cek pamajikanna? Ya Allah. 2 juta pas nu we. Gede-gede teuing atuh. Kabina-bina teuing nyumbang kegedean, meuni kuat ka sombong. Geus we biasa oge 10.000. Mana cinta ka Nabi 10.000. Batur mah bebeakan. Nah, suami istri ngobrol. Papan urang teh boga doma. Urang pencit doma. Oh nya urang teh boga doma, urang pencit nyugemakeun nyuguhan Kangjeng Nabi. Wah dipersiapkeun. Carogena angkat ka junjunan, ya Rasulullah, dinten enjing abdi hoyong kadongkapan ku salira, abdi teh hoyong tuang berjamaah sareng salira sareng keluarga abdi. Saur junjunan, insyaallah bunga disanggupan ku junjunan. Oh, bakal tingku bunga didinya. Dicokot eta domba. Mah, ka dieu. Naon Pak cepengan? Rakatak eta domba ditalian, digolerkeun. Dicepengan ku pamajikanana, geresel, dipencit eta domba ku salakina. Jang naon ta tujuanana? Jang nyugemakeun junjunan. Dina saat keur mencit eta domba, eta suami istri teh ngagaduhan putra duaan pamagat anu keur meujeuhna. Anu keur meujeuhna teh keur lelengkah jubleg. Oh lelengkah halu. Apaan halu mah teu daek cici. Nah, ditinggal apapun yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya akan terekam oleh si anak. Anjeunna ninggal bapana teh keur mencit eta domba. Beres domba dipencit dicana ku carogena teh nyaeta diurusan namun ayeuna mah disisitan gitu. Nah karekam ku anak nu duaan ngobrol duaan. Dede tadi ninggal teu bapak eucit emak eucit domba eucit oma tadi
Ya ninggal dege ucit oma meni etihan bapak ni ugil-ugilan. Nah, ayeuna urang eucit-eucitan yuk. Hayu engke dede nu jadi omakna. Aa jadi nu eucitna. Nya digolerkeun eta raina. Digolerkeun teras